Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merefleksikan di dalam renungan Gema. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan, boleh menyertai kami, memberkati kami, dan biarlah kami hidup senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk belajar sebenarnya firman-Mu di dalam renungan Gema, dan kami coba merefleksikan itu di dalam refleksi Gema pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema adalah kesombongan mendahului kejatuhan, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Dan kami mengajak kita untuk membaca keseluruhan ayat ini. Tetapi hari ini dalam refleksi Gema, kita akan fokus kepada 4 ayat saja. Yaitu ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-10. Dan saya akan baca untuk setiap kita. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya, anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ayat yang keempat, namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat yang ke-8, pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Ayat yang ke-10, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Kesombongan. Sebuah kata yang bisa menunjukkan akan seperti apa sikap seseorang di dalam hidupnya. Dan kesombongan itu muncul di dalam diri setiap orang, dalam status apapun kehidupannya. Umumnya kesombongan itu disebabkan karena seseorang itu lupa diri. Kenapa dia bisa sampai di dalam status itu? Dan inilah yang coba penulis renungan Gema mengajak kita merefleksikan tentang Raja Amasya yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Raja Amasya adalah Raja Yehuda, dan yang menjadi menarik adalah dia menjadi raja di usia 25 tahun. 25 tahun merupakan usia yang relatif muda, bukan? Di tengah-tengah situasi sekarang, di tengah-tengah situasi kehidupan sekarang, orang 25 tahun mungkin masih meniti karir. Mungkin masih cari kerja. Tetapi Amasya pada waktu itu 25 tahun dia sudah jadi raja. Sebuah kedudukan yang paling tinggi saat itu, menjadi seorang raja. Dan sebenarnya, kita mencatat bahwa di dalam awal pemerintahan Raja Amasya, maka dia adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Sekalipun di dalam 2 Tawarik itu menceritakan bahwa dia tidak berpaut hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun demikian, dia tetap dituliskan seorang yang benar di mata Tuhan. Meskipun dia tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Lalu apa yang menjadi penyebab Raja Amasya ini sombong? Setidaknya 2 hal yang membuat dia sombong. Yang pertama adalah kemenangan Raja Amasya atas Edom dan Selah itu diraihnya. Kita bisa tahu kerajaan Edom itu adalah kerajaan besar. Orang-orang Edom itu di dalam perjalanan bangsa Israel adalah orang-orang yang ditakuti. Orang-orang yang punya kekuatan besar, pasukan yang berani mati. Tetapi kemudian melalui Raja Amasya, salah satunya, bahwa kerajaan atau orang Edom itu berhasil dikalahkan. Sehingga kemenangan itu membuat Raja Amasya berkata, saya bisa mengalahkan sebuah kerajaan yang besar, sebuah kerajaan yang kuat, sebuah kerajaan yang luar biasa. Sehingga ketika saya bisa mengalahkan kerajaan itu, tidak ada hal yang bisa mengalahkan saya. Dan yang menjadi ironis lagi adalah dia
membawa berhala atau patung berhala dari para ilah-ilah Bani Israel untuk dibawa ke Yerusalem. Bukan hanya dibawa, bukan hanya jadi pajangan seperti itu, bukan hanya jadi tempat untuk ditunjukkan inilah kemenangan kita. Enggak. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Amasya adalah dia mempersembahkan korban dan dia menyembah akan patung para ilah Bani Israel itu. Sesuatu yang ironis. Kemudian yang kedua, yaitu saat Raja Amasya itu menantang Raja Yoas, seorang raja dari kerajaan Israel. Di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-8, dikatakan Raja Israel mengatakan, pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Di dalam bagian ini kata mengadu tenaga. Mengadu tenaga itu bukan sekedar kita kuat yang mana ya? Raja Amasya atau Raja Yoas yang kuat? Enggak. Tetapi mengadu tenaga di dalam konteks ini adalah ayo kita perang. Ayo kita memunculkan kekuatan dari masing-masing kerajaan. Ayo siapa yang paling hebat, siapa yang bisa menang, dan siapa yang akan kalah. Dan Amasya punya pemikiran bahwa saya nggak akan mungkin kalah. Kenapa? Ingat sejarah. Bahwa saya pernah mengalahkan akan orang-orang Edom. Sehingga untuk mengalahkan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Israel, sesuatu yang nggak terlalu sulit untuk dia miliki atau dia lakukan. Sehingga pemikiran menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses di dalam peperangan, itu sesuatu yang dimiliki oleh Amasya. Tetapi kemudian dikatakan ayat yang ke-10, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh, dan Yehuda bersama-sama engkau pun jatuh. Jadi ketika Amasya berpikir dia bisa mengalahkan raja atau kerajaan Israel, tetapi kemudian dia diingatkan, udah cukup, nggak usah tantang. Nanti kalau kamu kalah, bukan hanya kamu yang kalah, tetapi kerajaanmu, orang-orangmu, bahkan kotamu akan kalah. Dan benar saja, Raja Amasya ketika terjadi peperangan dengan Raja Yoas, dia kalah. Ketika dia kalah, akibatnya fatal. Dia kalah, maka pasukannya dikalahkan. Dia kalah, maka segala perabotan di dalam rumah Tuhan diambil. Dia kalah, maka kerajaannya dimasuki dan segala hartanya diambil. Bahkan yang ironis, ketika dia kalah dan semua porak-poranda, tetapi Amasya masih diizinkan dan dibiarkan hidup untuk melihat akibat dari kesombongannya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita berefleksi. Apakah hanya Raja Amasya saja yang bisa jatuh di dalam kesombongan? Maka saya berkata tidak. Kita juga sangat rentan untuk bisa jatuh kepada kesombongan, yang akhirnya membuat kita merendahkan dan menduakan Tuhan. Tetapi apakah kita bisa tidak jatuh di dalam kesombongan? Bisa. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah berasal dari Tuhan, adalah berkat Tuhan. Setiap kedudukan apapun yang kita punya. Tetapi ingat, di atas kedudukan kita yang kita punya ada kedudukan yang lebih tinggi, yaitu kedudukan Tuhan. Ada Tuhan yang lebih tinggi. Sehingga kita berkata, nggak ada yang bisa saya sombongkan, nggak ada yang bisa saya banggakan, nggak ada yang bisa membuat saya berkata, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Kenapa? Ingat, di atas kita ada Tuhan. Ada yang berkata, di atas langit masih ada langit. Di atas manusia yang sombong masih ada Allah yang Maha Kuasa itu. Kemudian bagaimana kita bisa tidak sombong ketika kita tetap punya kerendahan hati dan ucapan syukur di dalam hidup kita?
Kadang orang ketika sudah mencapai sebuah kedudukan, sebuah status sosial, sebuah status ekonomi yang lebih tinggi, dia lupa untuk memiliki kerendahan hati dan ucapan syukur. Dia seringkali berkata, semuanya itu karena usahaku. Aku bangun pagi, kerja sampai larut malam, dan semuanya aku dapatkan karena aku. Tetapi ingat, kalau Tuhan tidak berikan kita hidup, kita nggak bisa dapatkan apapun. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak berikan kita kesehatan, kita hanya bisa terbaring di ranjang. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak buka jalan dan berikan kita berkat, sejerih apapun usaha kita pun nggak akan dapatkan apapun. Sehingga apa yang kita punya membuat kita berkata, puji Tuhan, bersyukur, dan saya tahu saya hanyalah seorang hamba daripada Tuhan yang dipercayakan mengelola setiap berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memelihara hidup saya dan memberkati orang-orang di sekitar saya. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, milikilah kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah tanda bahwa kita tahu diri. Siapa kita, siapa Tuhan, dan apa yang kita punyai adalah milik Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Di dalam anugerah daripada Tuhan, yang boleh menolong kami, memberkati kami. Bapa, Engkau senantiasa pelihara kami. Engkau senantiasa mencukupi kami. Dan biarlah semua pemeliharaan Tuhan membuat kami bersyukur, bukan membuat kami malah sombong, membuat kami malah angkuh. Ketika kami mulai memiliki kesombongan, itulah awal dari kejatuhan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami dan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.